CCTV merekam detik-detik sebuah kapal nelayan meledak saat tengah sandar di pelabuhan di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara. Ledakan membuat warga dan nelayan lain terkejut dan panik berhamburan. 3 orang termasuk nelayan dalam kapal terluka serius akibat ledakan dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas dalam kapal. Itu diduga kebocoran tabung gas di dalam bot nelayan ini. Jadi waktu di kejadian itu kami dapat info dari masyarakat, katanya ada korban 3 orang, yang 2 kritis dilarikan ke rumah sakit, yang 1 semalam diboncengkan ke puskesmas. Itu pun luka-luka berat juga, Pak. Seluruh korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit dan kasus ledakan dalam penyelidikan polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Masih buka titik, Pak. Masih material longsor. Inilah kondisi di Jalan Raya Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat saat dilanda hujan deras sejak Minggu petang. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan terjadinya longsor di jalur lintas Sumatera Padang Bengkulu. Kejadian ini membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. 1 unit mobil terperosok hingga menabrak rumah warga akibat terjang material lumpur dan pepohonan. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 1 unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Tadi ada korban jiwa tidak ada. Mungkin tadi dilarikan ke rumah sakit. Mungkin ada yang yang cedera kan gitu. Namun yang bersangkutan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Aparat gabungan terus berupaya agar lalu lintas segera kembali normal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, aksi demo mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah meluas hingga sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah juga ratusan mahasiswa dan aparat saling dorong di tengah aksi demo di halaman pendopo Bupati. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan dan protes kepada pemerintah. Dalam aksinya, para mahasiswa dari berbagai universitas di Banyumas ini menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang sudah berdampak pada kenaikan harga bahan pangan. Aksi unjuk rasa diakhiri dengan pertemuan Bupati Banyumas dengan perwakilan pendemo. Sementara di Jakarta, pemirsa, elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi kembali menggelar demo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi ekonomi saat ini. Salah satu titik unjuk rasa di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Beberapa elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil seperti BEM Universitas Bung Karno, BEM Universitas Paramadina, dan BEM UHAMKA kembali menggelar demo menyampaikan tuntutan seperti menghentikan pemborosan anggaran APBN, hentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, serta sejumlah tuntutan lain. Pasukan kepolisian sejak pagi sudah bersiaga di kawasan Patung Kuda di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Hampir 6.000 personil gabungan disiagakan untuk menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta hari ini. Selain di Patung Kuda, mahasiswa juga menggelar demo di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masih dengan tuntutan yang sama, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan dui fungsi TNI dan Polri. Aksi demo di depan gedung DPR MPR di kawasan Senayan, Jakarta digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari UMJ. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang bersiaga sejak pagi hari.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan dui fungsi TNI dan Polri. Pihak kepolisian dan TNI telah menyiagakan total hampir 6.000 personel gabungan untuk menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta hari ini. Tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan dan tugas dari 3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan, harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ya pemirsa, kita akan lihat situasi terkini aksi demonstrasi yang kita akan lihat di kawasan Medan Merdeka Selatan, pemirsa. Ya, tampak sejumlah mahasiswa dengan warna-warni jas alma mater yang membedakan dari universitas mana masih berada di kawasan Medan Merdeka Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya. Masuk ke dalam program strategis teman-teman. Sejumlah perguruan tinggi dan serikat mahasiswa yang saat ini masih berada di kawasan Medan Merdeka Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan mereka kepada pemerintah. Tuntutan mereka sebenarnya hampir serupa, yakni menginginkan pemerintah bijak untuk mengambil keputusan dan kebijakan serta memperbaiki kinerja demi kesejahteraan masyarakat. Ya, aksi unjuk rasa yang saat ini tampak di layar hanya merupakan salah satu titik di mana sebenarnya hari ini demonstrasi berlangsung di sejumlah titik di Jakarta dan juga kota-kota lain. Para mahasiswa ini sudah bersiap sejak pagi jelang siang hari dan hingga jelang sore ini masih bersemangat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Yang dipersenjatai, yang difasilitasi oleh negara. Potret hari ini menentukan bahwa kegagalan rejim, kegagalan Prabowo, menunjukkan betapa ironisnya negara ini dikelola. Ya pemirsa, tampak di layar televisi Anda ada dua gambar, di mana gambar yang bagian kiri merupakan gambar yang lalu yang sudah berlangsung siang hari tadi, di mana terlihat kepadatan penjagaan dari kepolisian menjaga aksi demo para mahasiswa. Ya, mereka tampak membawa sejumlah poster untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah agar didengar. Dan mereka menantikan keputusan atau kebijakan apa yang diambil pemerintah yang dinilai pro rakyat. Ya, sempat terjadi saling dorong, pemirsa, siang tadi antara mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa dengan polisi yang berjaga.
Sementara di bagian kanan layar Anda adalah gambar terkini dari salah satu titik demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Sejumlah tuntutan disampaikan oleh para mahasiswa sejak tanggal 12 Juni lalu, diawali oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dengan jas alma mater kuningnya, dan kini dilanjutkan oleh BEM dari Universitas Bung Karno Jakarta dan juga UHAMKA. Aksi unjuk rasa yang mereka gelar hari ini dimulai dari pukul 10 pagi, belum jelas kapan akan berakhir. Tapi pihak keamanan sudah mengimbau agar aksi dilakukan secara damai. saudara setanah air dan sebangsa. Adapun demonstrasi yang digelar oleh para mahasiswa ini bertajuk Tata Ulang Indonesia. Hari ini Tema ini dipilih oleh para mahasiswa untuk merangkum telah muak deretan tuntutan dengan kebobrokan kepada pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. antek-anteknya. Siapa yang tidak muak? Kita semua muak. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini melalui Nyalahi undang-undang. Maju aksi orasinya maupun melalui Mayor TNI menyalahi spanduk-spanduk yang dibawa. Di antaranya adalah lagi. Dia buat mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara anggaran pendidikan. menghentikan sementara dan mengevaluasi program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih Antek-antek yang dinilai tidak pro rakyat. ditunggangi Soros. Siapa Soros itu? Kita ini mahasiswa, kita ini rakyatku, kita ini rakyat berdaulat yang memilih Anda masuk ke istana negara. Dan kali ini kita dibilang bahwa kita anteknya Soros. Semua kita di kota-kota Teks yang dibawa oleh mahasiswa adalah dibilang anak. menuliskan kemana anggaran APBN kami. Dan kali ini Mereka mempertanyakan pengelolaan itu adalah uang tas dari semua negara ini di tangan pemerintah kita telah muak. yang baru berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Presiden menolak mendengar hal itu. Ingat saudara-saudara semua, saat Presiden berbicara di hadapan buruh di Monas sebelah ini, saudara-saudara, saat dia bertanya, MBG berguna atau tidak? Apa jawabannya? Ya, kita ke daerah pemirsa. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. 2 mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi.
Jangan ada yang Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya unjuk rasa di sejumlah titik, kita akan bergabung bersama Berliana Mileni di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di kawasan Patung Kuda. Pemirsa, selamat sore Berliana. Apa update dari sana terkait demo hari ini? Selamat sore Priska dan juga pemirsa. Situasi saat ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Universitas Bung Karno dari para mahasiswa dan juga Universitas Terbuka saat ini masih berlangsung. Sejak pukul 3 sore tadi, Priska dan juga pemirsa, memang sempat terjadi kericuhan yang terjadi di jalan ataupun tepatnya di Tugu Tani, yang mana tadi sempat dihadang oleh aparat kepolisian sehingga mobil dari para mahasiswa ini dihadang dan tidak bisa melewati jalan sepanjang jalan Tugu Tani menuju ke wilayah Monumen Nasional Jakarta Pusat. Tadi juga memang ada pun tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini, ada 5 tuntutan, tapi memang yang
sangat ditekankan oleh para mahasiswa ini, yakni terkait program pemerintah makan bergizi gratis dan juga kenaikan bahan bakar minyak yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Arista, Priska, maksud kami dan juga pemirsa, untuk saat ini memang orasi masih terus dilangsungkan oleh para mahasiswa. Mereka masih terus menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan hingga nantinya dari pemerintah ini bisa mengambil langkah dan juga bisa turun langsung ke lapangan dengan harapan bisa beraudiensi dengan para mahasiswa di lokasi sehingga aksi unjuk rasa yang dilakukan pada sore hari ini bisa berakhir. Lalu juga Priska dan juga pemirsa, untuk aparat kepolisian memang dikerahkan sejak pagi tadi dan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, memang barikade juga sudah dipasang untuk mengamankan dan juga ratusan aparat kepolisian memang sudah dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Dan mahasiswa juga tadi menyampaikan bahwa aksinya pada sore hari ini memang murni untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan dan berharap agar proses unjuk rasa ini bisa berjalan aman dan juga kondusif. Priska. Ya, Berliana. Ya, sejauh ini Berliana, apakah demo berlangsung dengan kondusif? Ya, Priska dan juga pemirsa, memang tadi sempat terjadi kerusuhan tepatnya di Tugu Tani yang mana sempat dihadang oleh aparat kepolisian. Para mahasiswa yang berjalan ataupun menggunakan kendaraan ini tidak diperbolehkan untuk melalui lintasan di jalan sepanjang Medan Merdeka Selatan ini. Tetapi dari aparat kepolisian akhirnya mengizinkan dan membuka jalan bagi para mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan ataupun di sekitar wilayah Monumen Nasional Jakarta Pusat ini. Untuk aksi demonstrasi yang terjadi ataupun yang dilakukan pada sore hari ini, hingga saat ini saya memantau dari lokasi, memang untuk aksi demonstrasi ini berjalan kondusif, tidak ada kericuhan ataupun kerusuhan yang dilakukan oleh para mahasiswa, dan juga seluruh mahasiswa ini terus melakukan orasi dan juga menyampaikan tuntutan hingga nanti pemerintah juga bisa turun langsung beraudiensi dengan para mahasiswa. Priska. Ya, Berliana, berapa banyak jumlah mahasiswa yang ada di sana sampai sore hari ini, dan rencananya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ini akan berlangsung sampai jam berapa? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk seluruh mahasiswa ini datang dari Universitas Bung Karno, dari berbagai fakultas dan juga dari universitas terbuka. Total ada ratusan mahasiswa yang turun ke lapangan saat ini untuk melakukan aksi demonstrasi, dan tadi juga mahasiswa ataupun dari koordinator unjuk rasa pada sore hari ini menyampaikan aksi demonstrasi ini masih akan terus dilakukan. Penyampaian orasi dan tuntutan masih akan terus disuarakan hingga ada pihak dari pemerintah ataupun dari pihak istana ini turun ke lokasi untuk bisa bertemu dan juga beraudiensi dengan para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan aksi unjuk rasa. Sehingga memang belum bisa dipastikan hingga kapan aksi unjuk rasa ini akan berakhir. Priska. Baik, terima kasih Berliana dan rekan kameramen yang bertugas di sana. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan selalu jaga keselamatan. Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Salah satu yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, pemirsa, selain Purbaya hadir pula Menteri ESDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat.
Pemirsa, Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kedatangan Presiden Jerman disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diiringi dentuman meriam. Usai menuruni tangga pesawat kepresidenan Jerman, Presiden Steinmeier langsung disalami Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani, dan Dubes Jerman untuk Republik Indonesia, Raif Beste. Presiden Jerman juga menyempatkan diri menyaksikan tarian tradisional sebagai penyambutan kunjungan Indonesia.